Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Perbankan Syariah, semester 4. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Lembaga Keuangan Bukan Bank dengan dosen pengampu Ibu Asniarti SEI MSI. Baiklah, sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Haura Afrini Zanjabila yang bertugas sebagai moderator, serta ada rekan-rekan sekelompok saya, yaitu Lutfia Masfanur dengan NIM 0503222181 sebagai presentator pertama. Yang kedua ada Ridho Kusoyi dengan NIM 0503223242 sebagai presentator kedua. Saya Haura Afni Zanjabila dengan NIM 0503221052 sebagai presentator ketiga, dan yang terakhir ada Syawal Fitriadi dengan NIM 0503222097 sebagai presentator keempat. Kami dari kelompok 2 memohon izin untuk memulai presentasi dengan materi pasar modal dan reksadana. Mohon disimak videonya ya teman-teman. Terima kasih. Teman-teman, pernah dengar nggak tentang pasar modal? Nah, apa sih pasar modal itu? Oke. Nah, pasar modal merupakan tempat yang mempertemukan pihak penjual dan pembeli untuk memperjualbelikan dana yang terdiri dari berbagai instrumen keuangan atau yang disebut juga dengan sekuritas, yang dimana berjangka waktu lebih dari 1 tahun dalam satu bentuk institusi resmi, yaitu yang disebut juga dengan bursa efek. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 terkait tentang pasar modal, Pasal 1 Ayat 3, pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek yang diterbitkannya dan lembaga serta profesi yang berkaitan dengan efek. Efek-efek yang terdapat dalam pasar modal diperdagangkan terdapat 2 jenis. Yang pertama yaitu pasar perdana. Menurut si Ahmad, pasar perdana merupakan pasar tempat perusahaan pertama kali menawarkan efek secara langsung oleh emiten kepada investor tanpa melalui bursa efek. Pemasaran efek dalam pasar perdana dilakukan oleh penjamin emisi atau underwriter, broker, atau perusahaan efek, sehingga harga perdana atau harga yang pertama kali ditawarkan merupakan keputusan bersama antara perusahaan go public dengan underwriter. Nah, yang kedua ada pasar sekunder. Menurut si Ahmad, pasar sekunder merupakan tempat terjadinya transaksi jual beli efek antar investor, baik secara langsung maupun melalui perantara perdagangan efek atau yang kita sebut PEE di bursa efek. Maka dapat dikatakan bahwa pasar modal adalah kegiatan yang berhubungan dengan efek atau surat-surat berharga, mulai dari transaksi di pasar perdana dan pendaftaran sekuritas di pasar sekunder, serta pasar-pasar publik yang menerbitkan saham seperti Bursa Efek Indonesia atau BEI. Selanjutnya, pasar modal memiliki beberapa fungsi strategis yang menyebabkan lembaga ini mempunyai daya tarik bagi pihak yang membutuhkan dana, pihak yang memiliki dana, maupun pemerintah. Pemerintah sangat berkepentingan dalam pembinaan pasar modal, karena dengan membaiknya kondisi pasar modal bisa mencegah terjadinya capital flight atau pelarian modal ke luar negeri. Oleh karena itu, pasar modal mempunyai beberapa fungsi, antara lain yang pertama, sebagai sumber penghimpunan dana. Kebutuhan dana perusahaan bisa dipenuhi dari berbagai sumber pembiayaan. Salah satunya sumber dana yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan adalah pasar modal. Selain sistem perbankan, yang selama ini dikenal sebagai media perantara keuangan secara konvensional, ada beberapa keterbatasan apabila perusahaan memanfaatkan bank sebagai sumber dana. Keterbatasan tersebut adalah jumlah dana yang bisa ditarik dari perbankan terbatas, karena pada industri perbankan dikenal dengan adanya legal lending limit atau batas maksimal pemberian kredit, yaitu BMPK. Yang kedua, sebagai sarana investasi.
Pada umumnya, perusahaan yang menjual surat berharga, seperti saham atau obligasi ke pasar modal, adalah perusahaan yang sudah mempunyai reputasi bisnis yang baik dan kredibel, sehingga efek-efek yang dikeluarkan akan laku diperjualbelikan di bursa. Nah, sementara pemilik dana atau investor jika tidak ada pilihan lain, mereka akan menginvestasikan pada perbankan yang notabene mempunyai tingkat keuntungan yang relatif kecil. Dengan adanya surat berharga yang mudah diperjualbelikan, maka bagi investor, ini merupakan alternatif instrumen investasi. Investasi di pasar juga modal lebih fleksibel, sebab setiap investor bisa dengan mudah memindahkan dana dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya, atau dari satu industri ke industri lainnya. Yang ketiga adalah pemerataan pendapatan. Pada dasarnya, apabila perusahaan tidak melakukan go public, pemilik perusahaan terbatas pada personal sendiri, perusahaan yang bersangkutan dengan go publicnya perusahaan memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk ikut serta memiliki perusahaan tersebut. Dengan demikian, akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut menikmati keuntungan dari perusahaan berupa bagian keuntungan atau dividen, sehingga semula hanya dinikmati oleh beberapa orang pemilik, akhirnya bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Yang terakhir yaitu pendorong investasi. Nah, sudah merupakan kewajiban pemerintah untuk memajukan pembangunan dan perekonomian negaranya. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memajukan pembangunan membutuhkan investasi yang besar. Nah, dengan hal inilah, pemerintah juga ikut mendorong aktivitas investasi. Dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Pasar Modal dan Reksadana. Di sini saya akan membacakan hukum pasar modal syariah. Definisi pasar modal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal UU PM adalah kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang ditertibkannya satu lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Berdasarkan definisi tersebut, terminologi pasar modal syariah dapat diartikan sebagai kegiatan dalam pasar modal sebagaimana diatur dalam UU PM yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pasar modal syariah bukanlah suatu sistem yang terpisah dari sistem pasar modal secara keseluruhan. Secara umum, kegiatan pasar modal syariah tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional. Namun, terdapat beberapa karakteristik khusus pasar modal syariah, yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Penerapan prinsip syariah di pasar modal tentunya bersumber pada Al-Quran sebagai sumber hukum tertinggi dan hadis Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, dari kedua sumber hukum tersebut, para ulama melakukan penafsiran yang kemudian disebut ilmu fikih. Salah satu pembahasan dalam ilmu fikih adalah pembahasan tentang muamalah, yaitu hubungannya sesama manusia terkait perniagaan. Berdasarkan itulah kegiatan pasar modal syariah dikembangkan dengan dasar fikih muamalah. Terdapat kaidah fikih muamalah yang menyatakan bahwa pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Konsep inilah yang menjadi prinsip pasar modal syariah di Indonesia. Saya Haura Afnani Zanjabila akan melanjutkan materi pembahasan terkait dengan apa sih itu reksadana. Reksadana adalah wadah untuk menghimpun dana masyarakat yang dikelola oleh badan hukum yang bernama manajer investasi untuk kemudian diinvestasikan ke dalam surat berharga seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang. Reksadana atau mutual fund berasal dari kata reksa yang berarti jaga atau pelihara dan dana yang berarti uang. Pengertian reksadana menurut pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal ataupun UU PM adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi.
Lembaga yang mengawasi tentang reksadana di dalam pasar modal bukan lagi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, melainkan Otoritas Jasa Keuangan ataupun OJK. Secara yuridis, menurut ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dirumuskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK itu adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini. Seperti materi yang telah dipaparkan oleh kelompok 1 pada minggu sebelumnya. Ada beberapa karakteristik reksadana dan pengaturannya dalam pasar modal di Indonesia yang menyamakan reksadana berbentuk PT dengan perusahaan lainnya, yaitu yang pertama mempunyai kekayaan, yang kedua memiliki kepengurusan ataupun manajemen, yang ketiga memiliki biaya seperti biaya pendirian, biaya operasi, dan biaya lainnya. Yang keempat, memiliki kewajiban perseroan yang sesuai dengan ketentuan umum yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan ataupun khusus bagi reksadana corporate type, termasuk kewajiban dalam perizinan, permodalan, dan perpajakan. Yang kelima, bertanggung jawab terhadap para pemegang saham ataupun shareholders. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu memiliki karyawan atau tenaga operasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pasal 18 Ayat 1, bentuk hukum reksadana di Indonesia dibagi menjadi dua bentuk, yakni reksadana berbentuk perseroan terbatas ataupun PT Reksadana dan reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif ataupun KIK. Yang pertama yaitu reksadana perseroan. Nah, pada reksadana berbentuk perseroan, perusahaan reksadana ataupun PT Reksadana menghimpun dana dengan cara menjual saham melalui penawaran perdana Initial Public Offering ataupun IPO dengan masyarakat. Dana yang terkumpul dari penjualan tersebut kemudian diinvestasikan pada berbagai jenis surat-surat berharga. Karakteristik utama reksadana perseroan adalah berbentuk badan hukum. Oleh karena itu, tanggung jawab hukum ada pada PT itu sendiri melalui direksi reksadana. Reksadana berbentuk perseroan dapat berupa reksadana terbuka ataupun reksadana tertutup. Nah, yang kedua yaitu reksadana kontrak investasi kolektif ataupun KIK. Pengertian kontrak investasi kolektif dapat ditemukan dalam penjelasan pasal 18 ayat 1 huruf B UU PM. Kontrak investasi kolektif adalah kontrak antara manajer investasi dengan bank kustodian yang mengikat pemegang unit penyertaan, di mana manajer investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan bank kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif. Reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan unit penyertaan kepada masyarakat pemodal dan selanjutnya dana tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar modal dan di pasar uang. Karakteristik utama reksadana KIK adalah bukan merupakan suatu badan, tetapi merupakan suatu hubungan kontrak antara manajer investasi dan bank kustodian yang juga mengikat investor sebagai pemegang unit penyertaan. Investasi pada reksadana saham disarankan hanya untuk investor agresif, yakni investor yang dapat menerima resiko tinggi. Investasi reksadana saham sangat menguntungkan apabila dilaksanakan dalam jangka waktu yang panjang. Investasi reksadana mengemukakan bahwa ada perbedaan secara umum antara reksadana konvensional dan reksadana syariah. Reksadana konvensional adalah reksadana yang dapat dibeli atau dijual kembali oleh investor setiap saat, tergantung tujuan investasi, jangka waktu, dan profil resiko investor. Dalam pasar modal konvensional, investor dapat membeli ataupun menjual saham secara langsung dengan menggunakan jasa broker atau pialang. Keadaan ini memungkinkan para spekulan untuk mempermainkan harga. Akibatnya perubahan harga saham ditentukan oleh kekuatan pasar, bukan karena nilai intrinsik saham itu sendiri.
Sedangkan reksadana syariah adalah wadah yang digunakan oleh masyarakat untuk berinvestasi yang mengacu pada syariat Islam. Selain itu, ciri khas tersendiri dari produk reksadana syariah adalah adanya proses cleansing atau membersihkan pendapatan yang diperoleh dengan cara membayar zakat, bukan merupakan instrumen yang menghasilkan riba. Perbedaan lainnya adalah keseluruhan proses manajemen portofolio secara screening ataupun penyaringan dan cleansing ataupun pembersihan. Sedangkan reksadana konvensional tidak memperhatikan hal-hal seperti yang dilakukan para pelaku pasar reksadana syariah. Keuntungan dan kerugian reksadana. Yang pertama, keuntungan investasi di reksadana. 1. Dana investasi dikelola oleh manajer investasi profesional, sehingga investor tidak perlu repot mengelola investasi sendiri. 2. Likuiditas tinggi, yaitu investasi dapat dicairkan atau dijual kapan saja dengan menggunakan harga NAV yang berlaku saat penjualan. 3. Banyak pilihan produk sesuai dengan profil risiko dan tujuan keuangan. Yang keempat, investasi reksadana dapat dibeli dengan modal sedikit. Yang kelima, diversifikasi, yaitu mengurangi risiko kerugian investasi. 2. Risiko investasi di reksadana. Yang pertama, risiko berkurangnya nilai investasi yang dipengaruhi oleh turunnya harga dari efek saham, obligasi, dan surat berharga lainnya yang masuk dalam portofolio reksadana tersebut. 2. Risiko likuiditas, yaitu terlambatnya dibayarnya perintah penjualan. 3. Risiko umum pada pasar modal seperti perubahan kondisi ekonomi politik. Risiko bangkrutnya saham dan obligasi menjadi portofolio reksadana. Baiklah, selesai pemaparan materi dari kelompok 2. Sebagai penutup, izinkan saya memberikan sedikit kutipan berharga untuk diingat teman-teman semua. Robert Kiyosaki berkata, "Bukan berapa banyak uang yang kamu hasilkan, tetapi berapa banyak uang yang kamu simpan. Seberapa keras itu bekerja untukmu, dan berapa banyak investasi yang kamu simpan. Mulai berinvestasi sekarang dan buktikan di masa depan bahwa kamu siap untuk maju." Demikian presentasi kami kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Apabila ada salah kata, kami memohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.